Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Ahmad Solihin Prajamas. Kita akan membahas tentang umroh kembali, karena di bulan 9 nanti September tahun 2021 ini kita akan dibuka kembali umroh di seluruh negara ya, termasuk di Indonesia. Dan di sebelah saya ini ada Mas Resnu ya. Mas Resnu ini tim di internet marketing yang masih muda. Masih berapa tahun, Mas? Baru 20 tahun. 20 tahun ya, 20 tahun. Saya 39, berarti selisihnya 19 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabihi wa barik wasallam ajmain. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang terus diberikan kepada kita, termasuk dengan keinginan kita untuk terus bisa umroh. Dan sholawat serta salam terus dan semakin banyak kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena kita umroh itu juga akan ziarah ke rumah yang jadi makam beliau hari ini ya. Insyaallah kita selalu banyak memberikan sholawat-sholawat, salam-salam kepada beliau, agar nanti ketika kita sampai di Tanah Haram, terkhusus di Masjid Nabawi, kita seperti mendatangi rumah Rasul yang merasa oh di situ ada beliau gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan pertama ke Mas Resnu adalah, masih muda dulu saya umroh pertama kali 2019, sekarang 2 tahun kemarin berarti 37 tahun. Nah, 37 tahun itu baru umroh pertama. Dan sebagai gambaran, kalau Rasulullah SAW itu umrohnya 4 kali teman-teman ya. Dan kalau sesuai dengan sirah dia 4 kali ya, hajinya yang 1 kali ya, Nah, di situ saya pengen membawa teman-teman di bengkel Auto 5000, khususnya juga di seluruh dunia nantinya, supaya umroh itu mulai mudah. Ketika kita punya keluarga atau orang tua, kakek atau nenek yang punya kemampuan secara ekonomi, ya mungkin kita waktu masih muda akan diajak, tapi saya akan mengajak atau mengarahkan di mana masih muda tapi kita bisa pakai uang sendiri, atau malah punya cara bagaimana bisa dapat gratisan, atau kita bisa jadi mutawif atau jadi tour leader ya. Lebih ke tour leader, karena kalau mutawif itu pasti lebih banyak stay di sana, kecuali kita punya kemampuan bahasa Arab ya. Dan alhamdulillah Mas Resnu juga dari pondok yang menguasai bahasa Arab. Ya enggak nguasain banget. Belum ya? Ya sedikit-dikit. Nah, kenapa sih Mas Resnu pengen umroh? Jadi benar pengen umroh? Ya pengen, jelas. Kenapa itu? Karena salah satunya ketika kita umroh di masa muda itu ada beberapa manfaat. Salah satu manfaat itu sendiri, kita mendapat manfaat pahala dari umroh itu. Ya pahala berapa 100.000 kali lipat kalau kita sholat di Mekah, Baitul Haram. Kalau di Madinah 10.000. 1.000 ya? Iya, jauh banget ya, bedanya 100. Nah, itu salah satu yang membuat saya ingin ke sana. Salah duanya, ya ini dengan kita masih muda, kita ini harusnya anak muda gitu bisa buktiin ke dunia itu nggak cuma di negara kita aja kita bisa berprestasi, tapi ini loh anak muda dari Indonesia bisa ke luar negeri, bisa niatnya itu bukan cuma ke luar negeri jalan-jalan, tetapi agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Dan itu menarik memang ya teman-teman. Umroh haji itu kebanyakannya dipenginin sama orang-orang yang 40 tahun ke atas. Benar ya. Kenapa?
Satu mungkin karena dari segi finansial mereka sudah nabung, sudah punya mampu. pekerjaan, kemapanan dan segala macam ya. Tapi yang menarik adalah bagaimana jika itu terjadi di usia belasan tahun, ya. Ini masih 19 tahun, terus nanti ada 17 tahun. Tapi dengan mindset yang benar. Maksudnya mindset yang benar gimana sih? Jadi umroh itu bukan perjalanan spiritual aja atau rekreasi, bukan traveling aja gitu. Tapi memang benar-benar dalam rangka kedekatan kita semakin besar kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada manusia paling mulia di muka bumi, yaitu Rasulullah SAW. Dengan pendekatan siroh, ya, siroh nabawi, pasti mindset yang masih muda ini ketika kita isi, wah, akan jadi mantep banget teman-teman. Nah, tadi salah satu yang sudah disebutin manfaat umroh itu adalah ketika di Baitullah, keutamaan ketika beribadah itu 100.000 kali, ya kan? Nah, kalau di Masjid Nabawi itu 1000 kali, ya kan? Nah, yang kedua selanjutnya itu juga kita mendapatkan pengampunan dosa yang luar biasa pasti. Insyaallah. Ya. Nah, terus karena di tanah haram. Nah, ditambah poin-poin yang lain adalah ketika kita berdoa, ya, kita nggak lagi nunggu pakai waktu-waktu mustajab. Masya Allah. Kalau di luar tanah haram kan kita pakai waktu-waktu mustajab. Gitu. Nah, kalau di sana ya memang sudah tempatnya, waktunya tiap waktu. Tanah sakral. Nah, tiap saat. Nah, itu asiknya. Ya, gitu kira-kira ya Mas Rusno. Ya, memang kalau mau ke tanah haram, memang mau minta apa Mas Rusno? Ya, salah satunya niatnya itu kan untuk mendekatkan diri kepada Allah agar diri itu lebih bersih, lebih baik untuk kedepannya. Dan salah satunya ya saya juga maulah berdoa untuk saya itu ada niatan tuh untuk memiliki 500 juta per bulan. Saya udah pernah bilang sama Pak Salim gitu ya. Itu saya mau buktikan, salah satunya dengan kesana saya minta sama Allah mungkin dari usaha-usaha, mungkin jual-jualan, ya apa aja yang bisa dijual gitu, selama itu masih dalam syariat yang halal. Memang Mas Resno punya jualan apa sudah? Ya kalau sekarang sih mungkin masih kecil-kecil gitu, kayak hand sanitizer, disinfektan, ya pernah juga jual kacamata ya gitu-gitu, masih kecil-kecil. Ya, jadi Mas Resno ini memang sudah belajar marketing online, internet marketingnya sudah beberapa tahun dijalanin, dan alhamdulillah usahanya udah jalan ya, tinggal actionnya untuk menghasilkan lebih besar. Kami cita-citanya kan 500 juta teman-teman, dan 500 juta itu mungkin nggak sih di usia muda? Oh, sangat mungkin sekali. Dan itu yang membuat kita di Bengkel Auto 5000 juga di Pondok IT Madinatul Iman itu memotivasi teman-teman muda yang mau belajar ini untuk bisa menghasilkan di usia muda. Dan akhirnya mau ngapain ya, perjalanan paling tinggi atau perlakuan paling tinggi atau keinginan paling tinggi ya umroh, haji, untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Contohnya ya buat ibu, buat orang tua ya, buat ibu bapak, buat saudara nantinya, atau ke yang lain-lain. Nah, itu luar biasa kita bisa lakukan, dan saya sangat memotivasi banget ke Mas Resno supaya tahun ini minta doa ini teman-teman ya. Untuk tahun ini insya Allah dimulai bulan 9 pintunya memang sudah terbuka. Di bulan-bulan selanjutnya kita bisa bareng-bareng, dan pembuktiannya nanti tahun ini apakah bulan 9, bulan 10 atau bulan 11. Jadi 3 bulan ini kita akan kejarin supaya kita bisa berangkat. Gitu kira-kira Mas Rusno ya. Nah, karena kita mau berangkat ya, kita ada hal yang menarik. Kalau kita sudah punya niat, tinggal doa. Nah, doanya ada teman-teman ya, doa untuk bisa umroh tiap tahun ya. Itu ada doanya, adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razukna ziyarata baitikal muaddam wa rasulikal mukarram fi hadal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Jadi itu kita baca tiap hari, nanti tiap selesai sholat. Itu bagus banget karena kita berazam ya, kita sudah punya niat
luar biasa. Mas Rusno punya niat yang wah mantap banget lah. Di usia 19 tahun saya dulu nggak kepikiran karena nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ngingetin. Nah hari ini kita memang benar-benar ngingetin, mumpung 19 tahun, mumpung masih muda, mumpung masih kuat, karena nanti kita akan sama-sama naik ke Gua Hiro. Masya Allah. Nah, kita nanti akan naik ke Jabal Sur, naik ke Jabal Nur. Subhanallah. Pokoknya kita memang benar-benar ngikutin bagaimana Rasul dulu berjuang. Rasul dulu menyendiri itu seperti apa. Rasul itu tengah malam di atas gunung, di dalam gua, itu bagaimana? Itu nanti kita rasakan. Jadi, ayo kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna ziyaratan baitikal mu'addam wa rasulikal mukarram fi hadal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Artinya gini ya teman-teman, ya Allah, berilah karuniamu untuk mengunjungi rumahmu yang agung dan rumah Rasulmu yang mulia di tahun ini dan setiap tahun. Amin. Dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Amin. Amin. Alhamdulillah. Nah, jadi pertama ditancapkan dengan niat ya Mas Rusno. Kemudian kita berdoa, kita kuatkan doa kita tiap saat, karena di waktu-waktu yang mustajab, karena kita di luar tanah haram. Ya, nanti sampai di sana kita tiap waktu di mana aja kita berdoa lagi. Buat apa? Bukan lagi tiap tahun, tapi kalau bisa tiap bulan. Nah, itu seru banget itu. Kita masih muda, Mas Rusno masih muda. Terus tiap bulan itu kayaknya kaya banget lah. Ya. Karena umroh itu kan biayanya nggak murah ya, apalagi ya seperti tahun ini. Tahun ini memang di 2021 ini umrah sudah dibuka nanti insya Allah bulan 9, hanya untuk beberapa kota yang bisa langsung. Jadi dari negara A langsung ke Madinah. Ya, contohnya seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri hari ini tuh Mas Rusno sebagai informasi nih teman-teman juga ya, informasinya kalau Indonesia masih belum bisa langsung. Jadi harus ada transit ya, negara lain atau negara ketiga. Ya, jadi kita ke negara tersebut, kemudian negara tersebut disetujui, memang negara yang disetujui untuk bisa langsung ke Madinah. Nah, itu baru bisa. Dengan apa? Dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sesuai dengan peraturan Arab Saudi. Contohnya apa? Vaksin. Nah, vaksinnya jadi memang dikhususin ya. Khususin itu vaksinnya selain yang dari Cina, yang Sinovac itu harus nambah. Ya, jadi kalau kita sudah vaksin Sinovac 1 atau 2, nah kita harus nambah 1 lagi, yang pakai AstraZeneca atau Zevin atau GNG atau yang pokoknya yang sesuai dengan peraturan pemerintahan Arab Saudi, baru kita bisa berangkat ke tanah haram tadi. Ya mungkin bisa langsung ke yang Zeneca atau gitu aja kan, daripada kita bayar 2 kali gitu. Itu bisa jadi, itu bagus banget ya. Nanti itu jadi referensi kita, karena ini ada spare 1 bulan ya, ini bulan 7 akan ke 8 ya, karena ini tanggal 29. Jadi nanti coba kita pikirkan, karena Mas Rusno dan saya juga belum ada vaksin ini teman-teman. Insya Allah, makanya dengan itu kita jadi tahu dan kita mau ngambil vaksin yang apa, supaya kayak tadi kan, supaya nggak sayang banget ya ketika waktunya kan nunggunya lama. Satu, ketika disuntik pertama kali harus nunggu 12 hari ya kan. Terus setelah 12 hari nunggu lagi vaksin berikutnya yang kedua ya kan. Setelah disuntik 12 hari lagi, berarti hampir 1 bulan itu sebenarnya. Dan ini kesempatan buat kita. Nah, bagaimana kalau kita, maksudnya Mas Rusno tadi, gimana kalau kita langsung aja yang dari Arab Saudi itu apa? Contohnya AstraZeneca, sudah kita langsung vaksin itu aja, supaya biar nggak 2 kali, atau biar nggak berulang-ulang, atau biar biayanya nggak keluar lebih banyak gitu. Mending nanti uang itu kita bisa pakai sedekah di atau wakaf atau infak di tanah haram nanti gitu, kira-kira ya Mas Rusno. Oke.
Dan negara yang asik ketika buat transit, kalau Mas Resno kira-kira milih yang mana kah? Kalau saya sih Turki. Turki ya. Oh, subhanallah. Dia suka sama Erdogan. Atau kenapa kok Turki? Ya karena salah satunya kan di sana itu kan runtuhnya terakhir kali khilafah Islam. Oh, subhanallah. Apa? Kejayaan Islam. Ya, pemerintahan Islam terbesar. Dan juga mungkin akan bangkit di sana juga. Barakallah. Indonesia loh, kalau bisa bangkitnya dari Indonesia. Indonesia. Jangan Turki. Turki sudah nah kita harus mulai punya giro. Mari melihat-lihat museum-museum peninggalan. Nah, memang secara sejarah di Turki punya peninggalan yang luar biasa. Ya, pun ada pedang di sana yang luar biasa yang bisa dilihat nantinya. Nah, mungkin menarik gitu ya. Jadi kita bisa dapat wisata religi ya dengan adanya Sirah Nabawi yang bisa kita baca hari ini, kita bisa ulik. Nah, nanti selanjutnya ketika kita di sana memang karantina sih sebenarnya ya 12 hari, tapi tidak menutup kemungkinan kita memang berpikir sehat. Nah, ini kunci teman-teman. Jadi ketika kita hari ini sudah berniat untuk umroh, pikirnya sehat, kuat dan ibadah ya. Jangan ada keluhan, jangan ada mengeluh, jangan berpikir yang buruk gitu ya. Ya pun hari ini dengan adanya wabah yang terjadi di seluruh dunia, kita sadarin aja. Yang pasti kita berpikir baik bahwa itu dari Allah, biar Allah aja yang menyelesaikan. Itu kira-kira. Pokoknya pikirannya tuh udah kita itu baik ya. Ketika kita memang mau ibadah, udah kita niatkan ibadah, nggak usah nanti kalau corona itu hilangkan, malah itu nanti yang membuat kita terhambat ke sana. Udah itu buang aja. Berpikir yang bagus, yang positif. Tapi yang menarik yang Mas Resno ya, jadi ketika adanya pandemi seperti ini, memang kita kudu ngikutin regulasi, ya, ngikutin peraturan. Jika nanti ketika di Arab Saudi itu kita harus pakai masker, ya pakai masker, maka kita harus pakai. Contoh, ya pakai masker, ya pakai masker. Karena nanti ketika kita berkegiatan kita akan pakai masker, ya boleh yang apa aja, ya karena ketika di sana. Jadi pengalaman yang di 17 Januari 2021 ketika saya berangkat itu memang kita pakai masker. Jadi sholat, cuman posisi masker itu macam-macam. Ada yang memang full dipakai seperti ini, ya ada yang cuman di hidung, ya hidungnya yang dibuka teman-teman. Ya, terus ada lagi yang nanti ketika sholat dia akan taruh di sini. Tapi yang pasti tetap ketika kita masuk kita harus pakai masker. Ya, terus kalau di kita umat Islam memang kan tidak cuma mencuci tangan sebenarnya, karena kita benar-benar menjaga wudhu. Nah, di situ memang kelebihan kita. Jadi kalau untuk wudhu yang bersih, tidak cuma hanya hand sanitizer tadi, tapi kita dari tempat wudhu, jadi nanti akan pasti membersih-bersih lah. Karena nggak mungkin akan sah sholat kita kalau nggak pakai wudhu. Ya, gitu kira-kira. Itu jadi gambarannya. Terus jaga kebersihan lewat masker tadi itu supaya mungkin tidak muncrat gitu. Ketika kita bicara ya, jadi umroh di usia muda itu sangat kudu harus lah. Hari ini kita sangat menyadari pentingnya ibadah ya. Pun nanti di sana bisa banget Mas Resno. Ini 19 tahun, nanti akan 20 tahun. Kemudian kita bisa minta jodoh loh, Mas Resno yang belum nikah nih ya. Karena saya sudah nikah, jadi saya ngasih saran ke Mas Resno. Justru minta di tempat yang terbaik. Wah, itu luar biasa banget Mas Resno. Nah, itu jadi masukan buat Mas Resno. Jadi ketika nanti di sana jangan lupa untuk minta jodoh dan keturunan supaya dapat yang terbaik ya. Kita menjadi orang yang terbaik dan pasti jodoh kita juga akan terbaik yang dilakukan. Itu kira-kira. Terus di yang selanjutnya
apa yang bisa kita lakukan. Nah, jadi punya nggak Mas Resno gambaran? Karena kita masih muda nih. Terus habis itu dalam satu rombongan, kalau di dalam satu bis itu mungkin hari ini masih tetap 20 ya. Walaupun satu bis standarnya itu isinya 40, tapi karena pandemi jadi harus berjarak. Jadi isinya cuma 20 atau 22 setengahnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai pemuda hebat yang hari ini insya Allah diperjalankan oleh Allah bisa umroh? Nah, apa yang terlintas nggak Mas Resno mau ngapain? Ya bisa jadi ketika kita mungkin sebagai tour leader atau waktu itu menjadi mutawif, kita di dalam bis itu kita bisa mengisi mungkin selama perjalanan dari Madinah ke Mekah itu kan mungkin sekitar ada berapa jam itu Pak? 4-5 jam itu teman. 4-5 jam. Lumayan itu kita isi dengan siro, kita isi dengan masukan, kita isi dengan semangat agar orang-orang yang umroh bersama kita itu memiliki semangat. Nah, semangat itu nanti dari semangat itu bisa jadi jariah juga loh teman-teman. Itu jariah yang tanpa kita sadari yang Allah berikan kepada kita. Jadi maksud terima kasih ya Mas Resno. Jadi ada gambaran jadi ketika dalam perjalanan khususnya ketika mutawif sudah selesai menceritakan tentang siro, tentang kisah-kisah perjalanan dan berhenti atau istirahat. Nah, kita sebagai yang muda di dalam bis itu bisa memberikan at least masukan-masukan atau insight-insight pencerahan-pencerahan tentang apapun ya. Contohnya jadi Bapak Ibu, walaupun kita bukan tour leadernya, walaupun kita juga bukan mutawifnya, kita sebagai jamaah ya. Contoh nih, sebagai kita sama-sama sebagai jamaah. Cuman kita punya pengetahuan lebih atau kita punya pengetahuan, nggak usah lebih. Kita punya pengetahuan yang kita pengen bagi ke teman-teman. Dan itu mudah-mudahan bisa jadi jariah. Ya. Sudah di tanah haram mau berbagi di sana. Itu Masya Allah teman-teman. Insya Allah Allah akan memudahkan segala aktivitas kita, memberikan kesehatan yang luar biasa dan jadinya kita sangat dilirik sama Allah dan Rasul. Nah, itu yang menarik. Ya, itu yang menarik yang saya tekanin supaya teman-teman muda ini nanti akan punya nilai besar dan lebih ketika berangkat lagi dan terus berangkat pokoknya berangkat aja. Pasti ya kan? Itu nanti kalau mungkin pertama itu untuk kedua kali, ketiga kali itu kayaknya ketagihan gitu. Oh, harus karena ini ke rumahnya Allah yang terspesial, teristimewa, terkeren, terdahsyat. Karena begitu. Karena saat bayangin tuh, kalau satu rakaat hitungannya dikali sama 100.000, masa nggak dikejar? Ya, apalagi kita masih mampu. Benar. Ya, secara uang Allah yang maha punya uang, kita tinggal minta. Benar, secara kesehatan kita jaga untuk terlalu sehat karena di usia kita yang masih luar biasa banget. Nah itu saya sambil minum teman-teman. Mas Resno minum makan. Ya. Nah jadi mudah terus bisa umroh berkali-kali itu hari ini sangat mungkin teman-teman. Minum ya, bismillah. Mungkinnya gimana? Ya, salah satunya itu adalah travelnya apa aja sebenarnya bisa, insya Allah bisa. Tapi kita juga lagi belajar. Saya coba ambil spanduknya biar tahu kita pakai travel apa sih. Bentar. Mas Resno bisa ngobrol? Ya, mungkin sembari menunggu ya. Jadi saya juga dulunya di sini anak pondok, jadi saya dulu pernah belajar mondok ya, makanya saya juga belajarlah dikit-dikit bahasa Arab untuk bekal ke sana, walaupun bahasa Arabnya masih dibilang kalau orang itu celemotan gitu, iya masih kurang jelas gitu, tapi ya berusaha untuk belajar lagi sembari memurojaah apa aja pelajaran siro tentang Nabi itu, tareh atau biasa disebut tareh kalau di pondok saya. Tareh itu ada tareh 1, ada tareh kedua, tareh ketiga gitu.
satu dua itu tentang Nabi, ketiga keempat dan yang seterusnya itu tentang para sahabat. Nah, ini teman-teman spanduknya Iya. Ini kurang terlihat Kurang gitu ya. atas ya. Sebenarnya nah bisa itu. Ya. itu namanya travelnya Samira. Ya. Kita pakai Samira travelnya insyaallah. Pun di teman-teman yang lain dengan travel apapun yang penting masih muda harus berangkat. Karena memang dekat sama Rasul itu ketika usia masih belasan tahun itu sudah pikirannya udah keluar negeri loh teman-teman ya. Bagaimana itu ceritanya? Jadi ketika dia usia 12 tahun, beliau itu 12 tahun, pamannya mau ekspor gitu ceritanya ya. Karena dari Mekah menuju ke Syam Abu Thalib itu ya atau Abdul Muthalib? Abdul Muthalib. Oh, Abdul Ya, Muthalib. karena kan pamannya. Itu beliau kan ikut. Nah, itu luar biasa itu. Masih muda, pikirannya ekspor. Nah, kita hari ini pikirannya untuk ibadah. Nah, Pun nanti bisa ekspor, alhamdulillah banget ya. Masya Allah. Karena punya koneksi di Arab Saudi yang memang yang kita bisa saling mengisi sebenarnya. nah, Di produk di sana apa yang bisa dibawa pulang, terus nanti dari sini produk apa yang bisa dibawa ke Arab Saudi. Gitu ya, kira-kira. kita contoh Rasul begitu. Nah, asik gitu ya. Dan seperti teman-teman yang di Arab Saudi itu yang TKW kayak Kang Alman Mulyana, Nah, terus Muhammad Hussein. Sampai dapat rumah itu. Wah, itu masya Allah ya kan. Nah, kita yang dari Indonesia harus punya motivasi lebih. Nggak Kalau usah yang minder. nah itu nggak perlu minder, kita cuman tinggal kita berkreatif membuat konten. Kalau misalnya kita mau jadi YouTuber atau vlogger atau kita punya usaha apa, kita produk apa yang nanti kita bisa jual di sana ya, kita sambil contohnya kita bisa mengumpulkan jual paket umroh. Nah, itu bisa juga. Jadi kita tinggal ngikutin dari bermitra dengan Samira, kemudian kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertama niat, kedua doa, terus habis itu ikhtiarnya ya kita mempromosikan gitu kan. Nah, masih muda terus jadi tour leader ya, terus bisa bolak-balik. Satu bulan itu bisa 2 kali kalau yang normal, tapi yang normal ketika perjalanan 2 pekan 12 hari ya kan, berarti kan 1 bulan kan ada 30 hari. Nah, kalau 2 pekan berarti kan 1 bulan bisa 2 kali. Nah, anggap gini, dengan berusaha kita masih muda, dengan semangat yang kita punya, dengan kepintaran dan kecerdasan juga tenaga yang kita miliki, kita anggap aja jadi 2 bulan kita bisa 3 kali umroh. Masya Allah. Karena berapa hari? Karena ada berapa pekan kalau 2 bulan itu? Ada sekitar 8 pekan. Kadang ada yang 5 pekan, jadi 9 pekan malah. Nah, di situ yang hitungannya bisa 3 kali umroh. Itu terbukti oleh Bu Fitria, kepala cabang di Berau, terus Ibu Kartina, terus yang macam-macam lagi yang lain. Terus termasuk juga Ustadz Rohman, yang itu sangat menginspirasi saya lah ya. Karena tiap ada keberangkatan pasti ikut berangkat, tiap ada keberangkatan pasti diberangkatin. Wah, itu masya Allah banget itu. Pun harapan saya ketika nanti kita di bis, nah sebenarnya kita bisa kayak tadi kita bisa sharing bahwa semangat beribadah itu tidak hanya nanti ketika di satu tempat-tempat tersebut. Di bis kita harus jangan banyak tidur ya, lumayan nih 4 jam kita istirahat. Ya Allah, sayang banget tuh. Tidur memang ada nilainya untuk ibadah, tapi ketika kita menahan tidur terus kita berzikir berbareng-bareng daripada tidur, nah pasti itu akan nilainya lebih banyak kan teman-teman ya. Nah, insya Allah kita siap untuk mengaplikasikannya, karena ditambah gini ya teman-teman, kita hari ini perlu transit ke negara orang lain. Ini tidak cuma kota domestik kita, hari ini ke negara lain, masya Allah. Terus ditambah karantina 12 hari, terus ditambah suntik vaksin 1 kali.
wah masya Allah, itu jaga kesehatan, jaga pikiran, terus secara uang kan pasti nambah teman-teman benar. ya. Bukan Contohnya seperti misalnya biasa-biasa. paket normal pandeminya 36 yang paling top, 26 dengan kan. adanya transit ke negara lain itu bisa jadi nambah, Tambah nambah berapa itu ya. biasanya? Saya belum tahu dapat pastinya, tapi kalau Kira-kira gambarannya kisaran aja. gambarannya mungkin antara 6 sampai 7 juta. Karena ada 12 hari. Ada 12 hari dan satu vaksin, terus kemungkinan 2 kali swab. 2 kali di tes lagi. Ya, tes hidung atau sama tenggorokan. Itu akumulasinya sekitar 700-an. 7 jutaan. 7 juta. Karena kamarnya tadi berapa lama, terus habis itu ditambah tes-tes kesehatan yang lain. Jadi sekitar 40-an ya. Pasti, jadi 36 dengan tambah 7 itu 42-an. 42-an. Ya kan? Prepare dan segala macam bisa jadi 45. Kan uangnya gede. Sama kayak haji, teman-teman. Ya, berangkat umroh hari ini dari Indonesia hampir mirip dengan berangkat haji. Tapi nunggu memang. Kalau hari ini di Balikpapan. Nah, kita di Balikpapan itu Mas Resno 2021 kita daftar, nanti 2050 baru dapat kursi. Wah, masya Allah, lama banget. Lama banget. Berarti 29 tahun teman-teman nunggunya. Sama hari ini ketika, tapi secara rupiah sama. Samanya apa? Sama-sama 40-an juta ya, anggap 45 juta. Tapi nilainya cuma umroh. Cuman bahasa saya cuman karena Pak Haji itu memang rukun yang paling lengkap. Ya, harus ada ke Arafah dan ada 5. Kalau umroh kan cuma 3. Nah, gitu. Nggak ada lemar jumroh. Nah, nggak ada lemar jumroh, nggak ada di Arafah, nggak ada di Mina untuk stay ya nanti tengah malam gitu. Ya kan? Nah, itu. Jadi, ayo kita berangkat. Apa yang bisa menguatkan kita untuk memotivasi supaya kita berazam yang kuat dan bisa berangkat? Yang menarik, masih muda, belum punya uang, tapi punya keinginan untuk umroh, untuk berangkat. Nah, itu udah menarik banget. Caranya macam-macam. Ya, satu yang pasti adalah kita niat dan kemudian minta sama Allah. Lewat pakai uang sendiri atau pakai uang orang lain, ya maksudnya dibayarin gitu ya, atau pakai pembiayaan. Uang orang lain juga pembiayaan juga bisa. Ya, uang orang lain ketika Allah ngasih misalnya lewat saya, ya kan, Allah kasih rezeki saya lebih, terus Mas Rasul ini kuat banget ini, hari-hari ngobrolin umroh, emang Mas Rasul mau umroh? Saya tanyain seperti itu, terus ternyata dijawab, jelas mau banget. Oke, kalau gitu siapin Mas Rasul dirinya, terus habis itu ini tiketnya gitu, kan enak tuh, Masya Allah. Nah, itu bisa juga, bisa banget. Itu contoh di saya ketika 2019 saya dapat tiket umroh dari Bu Nurul itu benar-benar ya seperti itu tadi. Oh iya, itu udah 2 kali umroh ya? Alhamdulillah ya, saya sudah 2 kali umroh. Yang pertama 2019 itu saya ditelepon di bengkel, saya lagi di bengkel terus ditelepon, punya waktu 9 hari. Sebentar, kalau 9 hari ini kayaknya bawa-bawa umroh. Oh ternyata alhamdulillah benar teman-teman. Jadi dikasih umroh. Tapi saya bilang, saya nggak punya uangnya. Saya nggak butuh uangmu. Jawabannya gitu di telepon yang seberang sana. Terus gimana dong saya bisa umroh? Tapi buat uang untuk buat paspor dan vaksin meningitis, itu vaksin yang ketika kita keluar negeri, ya itu memang standar bakunya yang itu. Nah, itu sekitar 750.000. Nah, dikasih tahunya saya dulu begitu Mas Resno. Terus saya bilang, oh kalau 750 saya insya Allah punya. Nah, jadi modalnya sebenarnya yang itu. Dan selain modal uang, itu secara uangnya ya, tapi secara keseluruhan modalnya banyak banget. Ya tadi dengan adanya meniatkan diri itu sudah modal paling gede. Salah satu modal yang paling dasar karena inti itu. Inna a'malu bin niat. Nah, di situ ya teman-teman. Alhamdulillah Mas Resno asik banget itu kalau kita umroh. Nah, umroh tadi yang cara pertama, terus cara kedua ketika pakai pembiayaan. Nah, kita masih muda, terus habis itu dengan pembiayaan gimana ya? Ya itu
Kalau di Samira itu ada paket yang dengan pembiayaan, jadi ada cash, ada dengan pembiayaan, ya kan? Nah, pembiayaan itu lewat pihak ketiga yang membiayain. Contohnya Mas Tresno hari ini 19 tahun tapi punya pemasukan, ya kan? Nah, terus habis itu bisa membayar DP gitu kan? Terus habis itu berangkat ya. Jadi cuman bayar DP. Jadi DP-nya full, misalnya misalnya 10 juta gitu DP-nya. Sudah full DP-nya 10 juta, berangkat. Nanti habis itu baru setelah selesai baru ngangsur. Nah, gitu. Itu gimana itu pembayaran itu? Apakah kayak motor itu ada ribanya atau gimana itu? Nah, alhamdulillah ya itu pertanyaan bagus banget ya. Karena hari ini kita memang harus benar-benar sadar ya. Benar-benar sadar banget terhadap riba. Ya teman-teman ya, karena riba itu dosanya ngeri banget. Ngerinya pakai banget. Ngerinya banget ya. Nah, alhamdulillah di Amitra itu di segi pembiayaan untuk mitra dari Samira, namanya Amitra teman-teman ya. Itu funding fathernya si Astra ya. Itu alhamdulillah nggak pakai riba. Satu, ketika terlambat, yang disebut riba itu seperti apa sih? Oh, ini jadi sedikit mengulas tentang riba ya teman-teman. Tapi sedikit banget ya, karena saya bukan ahli tentang itu. Tapi ada gambaran paling sederhana adalah riba itu ketika ada bunga. Benar. Bunga, sebutannya bunga. Kalau bagi hasil itu berbeda ya. Tapi ini sebutannya bunga. Itu alhamdulillah nggak ada. Terus kedua, kalau misalnya terlambat nanti kena denda. Ya, itu riba. Jadi didenda 1.000 atau berapapun lah, pokoknya nominalnya itu gitu. Bentuknya denda. Nah, itu riba. Alhamdulillah di Amitra nggak ada juga seperti itu. Terus yang ketiga, nggak ada jaminan. Nggak pakai jaminan. Ya, jadi karena tadi DP tadi bukan jaminan. DP tadi kan untuk syarat keseriusan, nah tiket lah gitu ya, akomodasi, syarat akomodasi gitu, bukan pakai jaminan harus ada sertifikat motor, mobil, rumah gitu, nggak pakai ya. Tuh. Terus kemudian ketika nanti ternyata kita berangkat, kita berdoa di sana, ya Allah lunaskan untuk pembiayaan ini dan segala macam. Benar itu. Nah, kan kita bisa berdoa seperti itu sebenarnya teman-teman. Jadi yang penting berangkat dulu. Untuk yang lunasin gimana? Allah yang lunasin. Gampang banget. Benar. Ya. Jadi nanti aku nggak bisa ngelunasin. Nggak usah. Allah yang kita mau ketemu Allah. Nah, hamba yang maha kaya. Kita itu hamba dari apa? Allah yang maha kaya. Tuhan yang maha kaya. Ya apa kemarin kata-kata. Nah, itu. Maka bisa minta di sana. Maka sampai di sana berdoa seperti itu, alhamdulillah ketemu koneksi atau rezeki yang bagaimana. Kemudian pulang punya uangnya sisanya untuk melunasi. Masya Allah. Nah, itu enggak kena denda. Enggak kena penalti. Jadi ada denda, ada penalti. Denda itu ketika terlambat, penalti itu ketika mau lebih cepat menyelesaikan. Nah, itu kalau di yang bank konvensional atau yang hukum-hukum riba itu, dia pasti kena penalti. Karena nggak boleh kan, misalnya 1 tahun, perjanjiannya 1 tahun, ya harus 1 tahun. Nggak boleh dicepatin. Nah, itu namanya riba. Tapi kalau boleh, punya uangnya, sudah kalau gitu, ini sisanya bayar sudah. Nah, itu udah pakai penalti teman-teman ya. Nah, itu yang kelebihannya ya. Memang itu tadi, memang kita benar-benar jaga untuk tidak ada riba. Alhamdulillah Samira, Ustaz Fauzi Wahyu Muntoro itu memang benar-benar konsen ya terhadap itu yang punya ya. Ustaz Fauzi itu yang punya teman-teman ya, yang punya Samira. Ya, gitu deh. Jadi bisa pakai pembiayaan, bisa lah. Boleh. Insya Allah boleh. Dan yang penting tadi mindsetnya ya Mas Rusno ya. Benar. Ketika kita punyanya uang untuk DP, karena keinginan kita memang benar-benar besar untuk bisa umroh, ya kita kasih aja. Ya Rob, saya adanya masih 10 juta, tapi engkau yang akan bisa melunasinya, karena saya pun uang yang engkau titipkan kepada saya ini, ya saya kembalikan kepadamu dengan membuat perjalanan ini. Yaitu sowing, iman, keimanan, tauhid ya. Jadi ketika dikasih uang sama Allah 10 juta,
karena ada DP nya. Hmm. Sayang nih kalau buat umroh masih ngangsur, mending aku beliin handphone, bisa 2, bisa dapat Apple, misalnya seperti itu. Ya itu tadi tingkat keimanan kita mau yang seperti apa sih. iPhone nanti jatuh, rusak, nangis, sedih. Nah, tapi kalau kita dengan berangkat kita bisa dilunasin, malah kita bisa minta iPhone sana, MacBook segala, ya kan, bener nggak? Apa aja benar. Nah, karena kita bisa minta apa aja di sana. Ya, pun yang harus kita sadarin di sana tempat ijabahnya dan bisa cash, bisa cash. Jadi hati-hati juga. Ini jadi gambaran ya. Tadi kita bicara enak-enaknya. Jadi yang harus kita jaga, terutama yang muda ini benar-benar karena ini harus dikonsenin. Ya, kita kesana harus berhati-hati dalam tutur kata, dalam tingkah laku, dalam adab. Niat pun juga berarti. Niat pun bahaya. Karena memang sana tanah haram. Satu, niat. Terus yang kedua, prasangka. Prasangka. Nanti kalau ke sana aku bisa tersesat. Nah, itu bisa tersesat. Benar. Langsung cash. Atau itu. nanti kalau aku nggak simpen sendal ini dengan rapi, hilang bener. Masya Allah. Ya kan? Nah, di situ yang kita benar-benar ini memang benar-benar harus dijaga ya teman-teman. Karena ketika kita punya pikiran atau firasat atau prasangka buruk, nah itu bahaya. Dihindari. Dan sebisa mungkin jangan terucap. Karena kalau terucap, Masya Allah tuh bisa dihitung, dan hitungannya langsung bayarnya kontan cash. Jangan sampai gitu ya teman, itu yang perlu dijaga. Karena nanti kita akan buat video-video tentang apa-apa saja yang harus dihindari dan apa-apa saja yang kudu kita lakukan untuk ketika di umroh itu. Nah, terkhusus adalah teman-teman muda ya. Pun nanti kita akan bahas untuk teman-teman yang sudah berumur walaupun kita masih muda. Ya, karena nanti insya Allah video-video kita akan juga kita buat ketika nanti ada di bis, ketika nanti ada di perjalanan, dan itu bisa teman-teman kita shoot, kita buat episodenya, videonya, dan membuat testimoni-testimoni yang bermanfaat dari para jamaah. Ya, gitu kira-kira teman-teman. Oke, dari yang kita bahas malam ini untuk umroh di usia muda harus banget ya. Ini zaman dimana kita sudah mempunyai kesadaran yang besar terhadap peribadatan ya, untuk mengejar keislaman yang utuh, yang kafah. Ya, karena syahadat sudah, sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah, tinggal haji. Ya. Umroh itu jadi nilainya kayak haji kecil. Umroh itu karena haji kecil yang nilainya juga termasuk bisa disebut haji, karena haji kecil kan berarti ada haji-hajinya gitu ya. Ya, pun di situ nanti seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu umrohnya 4 kali. Kita bukan nabi, bukan rasul, bukan siapa-siapa, yang tidak ada. Nah, masa kita cuma 4 kali atau dikasih sama gitu. Rasul aja 4 kali, kita 4 kali juga. Kayaknya kita siapa gitu ya. Harusnya 10 kali lipat atau bahkan lebih. 10 kali lipat itu, Masya Allah nih. Iya. Amin ya Allah, mudah-mudahan Mas Usman bisa 40 kali perjalanan. Nah, nanti yang menarik itu dengan keadaan fisik kita yang masih muda. 40 kali itu memang buat siapa aja. Ya kan? Itu penting nih. Membadalkannya. Ini tadi. Jadi mindsetnya itu kita bisa membadalkan. Waktu pertama kali karena kewajiban di kita. Jadi umroh wajib. Kemudian yang selanjutnya jadi sunnah. Ya kan? Sunnah untuk kita. Ya kan? Nah, tapi ketika kita menghadiahkan atau dengan membadalkan, kan badal itu kita hadiahkan ke orang lain atau kita kerjakan untuk orang lain. Ya kan gitu ya bahasanya. Nah, itu sangat bisa banget. Satu, pertama, ini juga menarik nih teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi ketika kita berangkat dalam satu waktu perjalanan itu kita bisa 2 kali umroh. Yang pertama dapat yang wajib, yang kedua kita dapat yang sunnah umroh.
Jadi nanti ketika tahallul, ketika kita umroh pertama Halal tuh itu dicukur ya, potong rambutnya potong rambut. jangan sampai langsung habis gundul gitu kalau laki-laki kita. Jadi nanti karena ada umroh yang kedua, nah biar nanti setelah umroh yang kedua baru kita gundul. Oh gitu. Nah itu yang paling utama untuk tahallul dihabisin, digundul. Ya, kalau mau cuman dirapikan ya boleh, tapi sayang. Anggapnya seperti apa? Pelunturan dosa. Kita cuman rapikan aja, yang kurang bagus aja. Atau semua gitu digundulin. Enak dosa luntur semua atau cuman sedikit? Ya itu Ya kan? pengennya ya itu. semua gitu kan. Itu tadi yang menarik. Nah, pun tadi ketika hitungannya 40 kali itu buat siapa aja? Ya. Kalau alhamdulillah kalau teman-teman masih punya hari ini orang tua lengkap. Alhamdulillah banget. Atau punya kakek nenek lengkap. Nah, itu masih alhamdulillah banget ya. Tapi ternyata teman-teman ada orang tuanya yang sudah meninggal. Entah ibu ataupun bapak. Ya. Terus itu bisa kita badalin. Oh, sangat bisa banget. Ya. Dengan Syarat badalnya gimana? Syarat badal itu kita harus umrah dulu. Umrah wajibnya kita harus lakukan. Jadi kita harus umroh dulu teman-teman. Ya, kita umrah dulu, terus habis itu yang kedua nanti bisa untuk badal. Badal Jadi, untuk siapa ayah kita yang sudah jadi meninggal. diniatkan umroh kita yang kedua itu buat siapa Nah, gitu. badal itu teman-teman bukan untuk orang yang masih hidup. Badal itu untuk orang yang sudah meninggal. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah persepsi nih. Mungkin ada dulu neneknya pernah ngomong, nenek tuh pengen umroh lole. Mungkin pas kita umroh kita keinget gitu kan, saya harus gantikan ini keinginan nenek saya gitu. Ya seperti itu. Itu garis besarnya seperti itu. Artinya badal umroh itu atau badal haji nantinya itu adalah sebagai bentuk dari hadiah kita. Nah itu yang mantap lagi nih. Kita menghadiahkan seseorang tiket umroh 40 juta. Tadi kan kita ngebahas yang kali ini ya 45an juta itu. Normalnya sih enggak sampai segitu, cuman 22, 23, paling bagus 31 gitu. Kalau enggak pas pandemi. Kalau bukan pandemi lah ya, tapi ini kita bicara masih pandemi, jadi bisa sampai segitu karena lewat negara lain. Sebelum nanti ketika Indonesia insya Allah ya, ini juga ini luar biasa nih. Kita hari ini nggak apa-apa berangkat dari luar, dari negara lain, karena memang Allah masih belum ngepantasin negara kita untuk berangkat langsung. Ya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa terus diem-diem aja, nunggu aja deh. Jangan. Ini yang saya bilang, jangan nunggu. Tapi kita kejar. Nggak apa-apa, kita keluarin aja besar, lebih 7 juta gitu, atau nilainya jadi 40-an juta gitu, atau bahkan 50 juta, nggak apa-apa, lakuin. Tapi nanti kita ketika di sana, kita doain, ya Allah, ya Rob, bukakanlah, biar bisa dari Indonesia langsung. Dengan kita berdoa seperti ini, kemudian Allah mengijabah. Mas Resto berdoa, saya berdoa, satu bis tadi kita sampaikan hal yang sama, berdoa 20 orang, satu pesawat yang satu angkatan kita untuk berangkat ke sana kita sampaikan juga. Misalnya nilainya satu pesawat itu 300 orang, 300 jamaah doain Indonesia untuk bisa langsung berangkat. Langsung dari masa sih Allah nggak bukain 300 orang di tanah haram dan niatnya satu untuk mendapatkan Allah, niatnya satu untuk Indonesia, untuk jamaah muslimin Indonesia. Subhanallah. Dan pastikan, yakini bahwa Allah pasti akan ngebuka itu. Sudah nggak usah berpikiran yang lain, pemerintah hari ini begini, yang lain begini, yang sudah itu nggak usah. Bersihkan niat kita, bersihkan pikiran kita. Kita mending kasih yang bagus-bagus buat Allah supaya ngasih yang bagus, ya kan? Nggak apa-apa. Hari ini memang saya pun jadi lewat Turki, alhamdulillah saya jadi tahu Turki seperti apa, ya Hagia Sophia itu kayak apa. Terus fotonya Erdogan itu bisa kelihatan yang memang benar-benar gitu, dan yang lain-lain lah ya. Nah, tapi nanti ketika sampai di sana, sampai di tanah haram, benar-benar kita doain, ya Rob, tanah airku ya Indonesia ya Rob,
jamaah muslimin Indonesia ya Rabb. Amin. Insya Allah yakin tahun ini Indonesia tetap akan dikasih secara langsung Amin. dan diberikan kebaikan ya. Itu teman-teman, bagaimana kalau itu dilakukan 40 kali? Masya Allah. 40 kalinya gimana? September berangkat, nah pulang Pesawat. Oktober berangkat lagi, entah di pertengahan Oktober atau di akhir Oktober, selesai nanti di November, entah di tengah atau di akhir lagi berangkat lagi. Dan itu tidak cuma satu pesawat ya. Masya Allah. Teman-teman di Samira hari ini itu ada 15 pesawat yang sudah ngantri, tapi karena masih belum dibuka dari Indonesia langsung, Pesawat ya. 15 pesawat Masya teman-teman. Allah. 15 pesawat kalau kali 300 berarti 4.500 orang, 4.500 jamaah. 4.500 jamaah yang masih belum bisa berangkat. Dan itu terus bertambah. Dengan video ini kita upload, nanti teman-teman bisa terbuka mindsetnya, oh iya, berangkat tuh. Nanti kalau yang mau tanya-tanya, masa sih dengan DP 10 jutaan itu bisa, terus masa berangkat, ya itu, ini memang benar-benar menyiasati supaya teman-teman tidak ketipu, supaya teman-teman memang berangkat dan merasakan langsung. Dan insya Allah ini kita bisa jadi wasilah ya teman-teman ya, Mas Resno ya. Jadi ini memang benar kita niatnya untuk mencerahkan teman-teman supaya benarkah terus satu, benarkah memang kita harus umroh, bagaimana kita jika masih muda, bagaimana kita memang cuman keterbatasan dana, bagaimana orang tua kita dulu deh, atau ya, nanti kita akan gitu. buat seri video-videonya gitu kira-kira Mas Resmi. Terus ditambah nanti kita akan semakin banyak berdiskusi ya, mungkin nanti ada kita bisa bareng-bareng dengan yang lain supaya semakin banyak orang yang tercerahkan dengan video-video kita, terutama bukan yang takut bagaimana nanti dengan travel yang nanti sama aja kayak travel. Sudah, yang itu insya Allah kita akan bersihkan ya. Kita sebagai muslim yang baik, kita berpikir, kita berniat, kita berazam, kita berikhtiar, dan terus kita bersihkan gitulah ya, kira-kira seperti itu. Alhamdulillah, muda, mulia, sejahtera. MMS gitu ya kira-kira ya. Nah, nanti alhamdulillah bisa kita lakukan semuanya. Terima kasih tadi Mas Resno untuk menginsightkan, supaya yang menarik tadi adalah ketika dalam setiap perjalanan coba kita nanti isi. Nah, ini pesan banget ya, terutama buat yang muda-muda, para sahabat, ashabul kahfi. Nah, hari ini malam Jumat pas, nanti selesai ini kita bisa baca Al-Kahfi ya, di masing-masing rumah tuh. Nanti kita bisa ngisi, benar-benar bisa ngisi. Dan ketika orang tua atau orang-orang tua kita bisa mendoakan. Pun daripada suara kita terdiam nanti di bis, atau mata kita tertidur ketika di bis atau di pesawat. Di pesawat ini jadi gambarannya. Nah, enggak tahu nanti ketika dari Turki itu berapa jam ke Madinah. Tapi jadi gambaran ketika dari Balikpapan langsung ke Madinah itu 11 jam. Nah, Balikpapan nanti misalnya ke Turki itu berapa jam? Itu jadi punya pengalaman lagi kita. Alhamdulillah. Nah, di situ kita harus terus bersyukur pokoknya segala sesuatu, segala kejadian, segala waktu yang kita lakukan bersyukur, diambil hikmahnya. Jadi ketika kejadian ini kita tidak boleh langsung dari Indonesia, tapi kita jadi tahu Turki seperti apa. Alhamdulillah ya Rob, akhirnya tahu juga Turki. Nah, nggak ada kepikiran kalau misalnya berangkat ke Turki, atau kalau pakai Turki itu berapa sih, 15 juta. Ini dengan nambah 7 juta aja sudah bisa berangkat. Misal ini masih contoh karena belum bulat uang angkanya ya. Nanti di videonya Ahmad Solihin tuh katanya cuma 7 juta. Tapi ternyata kok jadi 10 juta atau jadi 15 juta sesuai dengan paket-paket yang di Turki.
Ya mudah-mudahan tidak sampai seperti itu, karena Jangan. memang itu lebih ke regulasi karantina dan vaksin dan lewat jalan. Ya mudah-mudahan Ustadz Fauzi di Samira Travel punya solusi ya, dan Allah benar-benar ngasih jalan kemudahan buat kita semua jamaah, terutama jamaah di Indonesia atau negara-negara yang hari ini belum bisa berangkat langsung, punya trik-trik dalam mensiasati ya, mensiasati supaya tetap kita bisa berangkat. Kan sayang banget ini, contoh ketika saya Januari kemarin berangkat, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 5 bulan tidak ada yang berangkat. Masya Allah. Jadi pemberatan terakhir itu Udah. Cuma Januari, 17 Januari pulang, 31 Januari nggak boleh sudah, nggak boleh berangkat yang Februari. Masya Allah. Masya Allah. Maka padahal itu teman-teman di Samira, agen-agen mitra-mitranya itu luar biasa. Hari ini sampai ngumpul 15 pesawat. Masya Allah. Balikpapan 2 pesawat. Terus saya juga rada hafal gitu. Balikpapan 2 pesawat, Banjar 2 pesawat, terus Samarinda 1 pesawat, terus Surabaya itu 2 pesawat, gitu deh. Pokoknya seru dan ketika kita bareng-bareng ketika kita, tapi memang mindsetnya kan sudah ngebayar nih. Contoh kayak sudah nge-DP. Ya. Terus ternyata kalau memang lewat negara lain terus ada tambahan, kira-kira gimana? Nggak usah, jangan sayang. Karena cuman dengan niat 7 juta itu tadi di oke aja, Allah nanti akan mudahkan. Benar. Ya kan? Gantinya ya bisa jadi. Ya. Bisa jadi. Dengan jangan berpikir nambah 7 juta nggak usah ingat teman-teman, kita mau kemana? Masa sih dengan nambah 7 juta terus teman-teman nggak mau? Misal ya, atau nganggap 10 juta deh, nambah 10 juta masa teman-teman nggak mau, tapi hari ini berangkat. Gimana? Masa mau nunggu nggak tahu entah kapan lagi? Ya. Saya coba contoh nih, ketika teman-teman yang harusnya berangkat bulan Februari nggak berangkat, Maret nggak juga berangkat, April tertunda lagi, tambah keras lagi karena tambah center lagi COVID-nya, wabahnya. Terus sampai waktu itu ditutup Mei, gitu ya, di lockdown itu. Juni, dan hari ini kita dapat informasi bulan 9 sudah bisa berangkat. Alhamdulillah. Dengan hanya menambah beberapa juta atau puluh juta. Ingat teman-teman, kita lagi dipanggil sama Allah. Kalau uangnya ada, berangkat, segerakan. Kalau uangnya nggak ada, ya doa, Itu ikhtiar kan. Apa ya kira-kira ya? Handphone jual, berangkat, yang penting berangkat. Tapi tetap ada handphone satu lagi teman-teman. Handphone kita 3, cuman nambah misalnya, terus ini bisa nutupin, lepas aja satu dulu, berangkat dulu teman-teman. Ini yang jadi gambaran. Milih mana? Milih punya handphone 3, misalnya contohnya 3, tapi tidak berangkat umroh, atau punya handphone jadinya 2 tapi berangkat umroh. Ini tauhid dan keimanan teman-teman. Memang benar-benar ini pilihan. Umroh itu bicara tentang tauhid, umroh itu bicara tentang keimanan. Karena itu bukan perjalanan biasa, itu bukan traveling biasa, itu bukan yang remeh, bukan. Ini hal yang dahsyat ini teman-teman. Luar biasa. Pokoknya luar biasa banget ya. Karena ini Allah yang ngundang, Allah juga yang berangkatin, Allah juga yang nyukupin, Allah juga yang apa? Yang akan jaga kita di situ. Maka kita harus benar-benar jaga hatinya. Bagaimana nanti ketika berangkat sampai beraktivitas, sampai kita mau pulang, itu terpaut hati kita. Maka disitulah kerinduan kita akan terus muncul ketika sudah pulang dari umroh, sudah pulang dari tanah haram. Itu pasti pengen lagi. Tagihan gitu. Enggak cuma ketagihan,
memang butuh. Malah jadi umroh jadi kebutuhan. Kebutuhan. Umroh itu jadi kebutuhan. Ketika Mas Sosno nanti mau nikah, aku berdoa ya Allah, enaknya minta jodohnya di Baitullah. Berangkat. Aku mau minta jodohnya di Masjid Nabawi aja. Berdoa di sana. Kan jadinya butuh. Kalau nggak ke sana, pasanganku nggak spesial nih kayaknya. Masya Allah itu. Kan gitu. Berdoa di tempat spesial, insya Allah. Berdoa yang di tempat yang spesial, karena minta orang yang spesial, karena diri kita juga spesial, karena segalanya spesial gitu. Ke depan juga cita-citanya spesial. Kenapa itu tidak dilakukan? Dan itu saya sangat benar-benar memotivasi teman-teman supaya di usia muda, ayo berangkat. Caranya bisa komentar di bawah kalau mau tahu caranya, atau nanti kita akan bisa diskusi di dalam grup WA atau Telegram. Kita akan buat untuk kita bisa sharing-sharing ya mengenai travelnya dari Samira Travel atau dari cara-cara kiat-kiat yang lain. Contohnya kenapa kok bisa dapat gratisan, kok bisa dibayarin orang lain, lewat Allah tentunya. Nanti kita gedor bagaimana caranya gedor Allah supaya nurunin gedor pintu langit untuk dapat tiket umroh. Adanya segala macam nanti tentang umroh kita bisa diskusikan. Nah, mudah-mudahan kita akan rutin membuat video-video ini, pun termasuk tidak hanya di tanah air, tapi kita juga akan buat videonya di tanah haram ya. Dan diskusi ini akan jadi sangat menarik. Kita kata teman-teman benar-benar menyiapkan, terutama untuk dicintai Allah dan Rasulnya ya. Ayo kita berdoa sekali lagi untuk bisa berangkat umroh agar tahun ini kita bisa berangkat ya. Yang mau doanya mungkin bisa cari di Google ya, yang mau doanya bisa search aja di Google untuk doa umroh tiap tahun gitu ya. Nah, nanti kita nggak akan munculin di video atau di layar kita, tapi nanti teman-teman bisa sharing, bisa search di Google atau di YouTube, itu boleh banget, atau ngikutin mengulang dengan apa yang kita sampaikan hari ini. Itu ayo Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arzuqna ziyaratal baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram bi hadal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Ya Allah, berilah karuniamu untuk mengunjungi rumahmu yang agung dan rumah Rasulmu yang mulia di tahun ini dan di setiap tahun dengan keadaan sebaik-baiknya ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai di ujung acara kita hari ini. Materi kita tentang umroh di usia muda kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah.
semoga inayah dan keberkahan buat kita semua. Amin. Ya, Allahumma amin. benar-benar kita azam, kuatkan tekad kita untuk bisa berangkat dengan cara-cara yang baik, yang halal, dan yang baik, yang sempurna, yang bagus, yang toyib. Gitu ya. Berkahi. Insya Allah kita semua akan dapat keberkahan itu. Amin. Amin. Allahumma amin. Cara-cara keberangkatannya next di video berikutnya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Ahmad Solihin Prajamas, dan ke depan kita akan buat lebih banyak lagi channelnya supaya nanti bisa kebermanfaatannya bisa menyebar ke seluruh dunia. Ya, insya Allah kita semua bisa lakukan dan bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.